Sofa Panas, Jofri. Semangat Bob. Nikmati saja, asik. Gini lagu tentang sofa panas. Mantap, tetap panas. Bikin gemas. Pasti gemas. Pokoknya asik aja. Aduh, ngeri deh pakai mengganas nih. Jangan cemas. Nggak cemas gua. Sofa panas. Jangan lemas. Ya lemas dikit boleh deh. Di sofa panas. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas. Persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti, tetap di Cilegon, Banten. Nah, untuk Anda semua ya, narasumber kita pada kali ini kesempatan yang luar biasa ini agak beda. Biasanya kan saya menampilkan narasumber yang udah mapan, direktur utama, manajer, direktur, ya sekali-sekali artis. Nah ini narasumber yang punya warna beda nih, masih muda-muda. Yang satu umurnya 31 tahun, yang satu umurnya 26 tahun. Harusnya ada 3, tapi yang hadir baru 2. Siapa mereka? Langsung saja saya akan narasumber ya. Oke, yang pertama ada yang namanya Mbak Sylvie. Tapi sebelum dulu pas gua nengok, gua lihat Jofri ada bayangannya masih nongkrong di sini. Lu ngapain di sini lama-lama? Istirahat lu. Nunggu komando, Pak? Enggak, istirahat dulu. Oh, istirahat dulu, siap. Bukan terkeram lama-lama sini. Oke, siap. Ya, istirahat. Ini bawa majalah nih kalau baca-baca nih. Enggak, di situ aja, Pak. Jofri diam-diam aja nongkrong. Untung gua nggak digebuk kayak gitar tadi. Oke Jofri, kita balik lagi. Ya, ini yang perempuan ini namanya Mbak Sylvie. Halo Pak Rif. Kok halo gua lu penonton tuh halo Oh dong. iya, Asik. halo semuanya. 31 tahun, asli dari Palembang, Wong Kito Galo. Ah, mantap kan. Ini nih tempat yang pempek biasa. Yang kedua narasumber saya ini lebih muda lagi nih, cowok lagi, Vicky. Halo siang semuanya, halo siang Pak Arif. Selamat siang dua-duanya, selamat datang di Sofa Panas. Terima kasih ya. Terima kita kasih, tos Pak. dulu dong, pakai tangan kiri sorry ya. Yes, Oh, terima pas, kasih sorry. Pak Arif, terima kasih KSP udah ngundang kita ya. Oh ya Siap. sip, namanya juga KSP. Mbak Sylvie, Mas Vicky, temennya satu lagi nggak datang ya? Iya, lagi ada Berhalangan tugas. hadir. Berhalangan ya. Iya. Gini nih, ada tiga orang. Mereka ini kegiatan sehari-harinya adalah di Krakatau Group. Yang satu di Krakatau Sarana Ke Krakatau Global Trading. Krakatau Global Trading. Yang satu lagi ini di Krakatau Steel tapi Surabaya Office. Ya, Yang satu lagi Surabaya Office. Di Krakatau Steel yang di Cilegon. Krakatau Steel yang di Cilegon. Tapi yang di Cilegon nggak datang, berhalangan. Tapi cukup di narasumber dua ini. Ini mewakili milenial. Nah, mewakili milenial. Kalau bahasa populer apa ya? Mewakili orang muda. Kira-kira gitulah. Ada apa dengan mereka? Saya mau ngobrol langsung nih. Mbak Sylvie, Mas Vicky, Anda berdua mengabdikan diri di Krakatau Group ya? Ya, Yes. Ya kan? Satu di Krakatau Steel, satu di Krakatau Krakatau Global Global Trading. Tapi Anda terpilih menjadi relawan bakti yang digagas oleh BUMN. Yes. Iya kan? Wah luar biasa nih. Dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya. Di 6 kota ya? Ya, di Implementasinya 6 tempat ya. 6 kota kan? Nah, pertanyaan saya adalah, ini program Kementerian BUMN atau program Menteri BUMN? Nah beda loh. Awas lo nggak jawab, harus jawab nih. Oke Pak. Boleh Mas Vicky dulu? Jadi untuk program relawan bakti BUMN ini Pak, program khusus dari Kementerian BUMN. Di tahun ini kebetulan kita dapat kesempatan di batch yang kedua Pak. Jadi ada batch pertama di bulan Maret ya, Maret yes. 2022. Nah kita ikut yang di program kedua di bulan Agustus kemarin Pak. Oh gitu, jadi program Kementerian BUMN. Ya, program Oke, Kementerian BUMN. ini saya dengar dari 9.845 calon Ya. dari seluruh BUMN ya. Untuk yang mewakili Krakatau Group, Anda bertiga nih. Ya, betul, Pak. Alhamdulillahnya gitu. Wah, Anda luar biasa ya. Alhamdulillah. Apa sih kriterianya? Kriterianya apa kok
Anda terpilih itu apa? Apa Anda pinter, Anda badung atau apa? Nggak ngerti saya. Hah? Jadi sebenarnya gini Pak Arif, kalau misalkan itu kan waktu Eh, itu bukan Pak Arif, Pak Ari. oh iya Pak Nggak pakai Ari, F. iya Pak Ari. Aduh. Saya deg-degan jadinya agak melencong sedikit gitu. Deg-degan kenapa? Sama Pak Ari, ketemu Pak Ari. Aduh, gila. Deg-degan bos. Gua deg-deg plus sih. Iya. Ya, terus ya gimana? Ya, jadi waktu itu kita diminta untuk anak-anak mudanya mendaftarkan program Kementerian BUMN ini, yaitu Relawan Bakti BUMN, dan kita mendaftar ya dari seluruh milenial BUMN itu. Terus kalau untuk Namanya milenial BUMN ya? kalau sebelumnya iya milenial BUMN, tapi ini karena programnya adalah Relawan Bakti BUMN. Oh gitu. Sebelumnya sudah ada program seperti ini? Programnya sudah ada gitu, ada beberapa program. Cuman kalau untuk yang saat ini, yang bulan Agustus ini ya, dari Maret sampai Agustus itu program Relawan Bakti BUMN. Itu gimana sih pemilihannya kok dari 9.000 lebih calon dari Krakatau Kita bertiga. bertiga ya, Silvi terus Mas Vicky sama temannya satu lagi. Itu apa kriterianya apa kok dipilih gitu? Kalau Yang tadi itu badung, Ya. bandel atau pinter atau cerdas atau apa? Jadi waktu pendaftaran itu kita disuruh ngisi form gitu Pak ya. Oh ini nggak daftar? Ya, pendaftar online. Jadi ada beberapa yang diisi. Misal kita disuruh buat esai mini. Kenapa kita harus ikut kegiatan ini? Habis itu ada juga kita ngisi berapa Itu followers kita di mendaftar Instagram. perintah perusahaan atau sendiri? Perintah perusahaan. Perintah perusahaan. Oh jadi manajemen. Ya, tiap divisi diminta satu orang buat ikut daftar gitu. Oh terus Anda daftar? Ya, Kok Anda mau? Ya, mencari pengalaman Pak ya. Weh. Kesempatan nggak datang Kesempatan dua jawaban kali lo kan? terlalu klise bos. Lu sama aja yang lain mencari pengalaman. Jawaban yang lain ada nggak? Karena program ini kan belum tentu, maksudnya kita kesempatannya itu kan dapat sekarang nih gitu. Nah jadi kalau misalkan kalau saya pribadi, kapan lagi saya bisa jalan-jalan keluar kota yang misalkan kita ikut sambil berbakti untuk BUMN juga kan, untuk negara Oke. gitu loh. Jadi kapan lagi kan kesempatannya gitu. Oh gitu. Oh jadi lebih dari pengalaman ya? Iya jelas. Ya kalau sekedar pengalaman sih nggak usah di BUMN juga bisa cari pengalaman ya kan? Oke. Dari 9.000 Anda bertiga, sekarang Anda berdua yang ada hadir di sini. Ini programnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu ngapain aja? Siapa yang mau ngomong nih? Kalau misalkan saya kan dapat kemarin di Waikambas. Oh tempat Di Lampung. gajah. Iya. Wah. Saya tuh tinggal di Lampung. Nggak ketemu nggak sama gajahnya? Itu dia, Pak. Jadi saya excited banget. Soalnya gini, saya tuh Ketemu gajah bos. enggak, jadi saya tuh lahir dan besar di Lampung. Oh gitu. Tapi orang Palembang. Iya, saya orang Palembang. Besar di Lampung. Besar di Lampung sampai sekolah SMA di Lampung, kuliah saya merantau, sampai sekarang saya masih merantau. Nah, jadi walaupun saya tinggal di Lampung, tapi saya belum pernah ke Waikambas. Oh gitu. Ya, Loh itu emang Waikambas jauh dari kota? sekitar kemarin sih hampir 45 menit sampai 1 jaman Oh, lah lumayan ya? Heeh. Lumayan. Lumayan. Nah, saya tuh belum pernah ke sana dan saya tuh nggak tahu apa kayak gimana sih? Anda milih atau Anda ditunjuk? Misalnya gini, gue mintanya jangan di Lampung lah, di Makassar aja gitu. Itu Jadi- gimana? Jadi memang kita tuh kemarin yang untuk bulan Agustus itu ada 6 kota ya. Ya, ada 6 ada kota. Anambas, Waikambas, Solo, Bali, Manado gitu. Nah, jadi Itu Manado dulu asik tuh. asik. Ya, Bunaken, di Bunaken, Pak. Bunaken. Bukan. Lagi Manadonya. Manado. Tuh asik kan. Manado mas. Ini top Surabaya tenan gue. Iya. Jadi memang sama Baduy. Ya, sama sama Baduy. Oh sama Baduy. Sama Baduy. Kenapa nggak Anda milih Baduy? Anda kan ngantor di sini. Ya, jadi kita diminta itu memang ada 2 pilihan, Pak. Jadi pilihan pertama memang kalau yang kita dari Krakatau Steel Group kita memilih Baduy. Baduy. Nah, yang kedua kita bebas Bebas untuk milih memilih. tempatnya gitu Pak. Oh gitu. Jadi ada 2 alternatif nih. Ya. Milih sendiri sama. Sebenarnya Ada 2 milih- pilihan Pak. Jadi untuk satu form itu ada 2 pilihan. Oh, gitu. Yang pertama diminta untuk daftar di Baduy, yang kedua bebas pilih Bebas tempat pilih. yang
Oh Kita pengen gitu. Yang pertama emang udah diarahin Ya, gitu. udah diarahkan. Yang kedua milih sendiri. Iya. Lampung itu pilihan siapa? Dengan saya. Iya segaya. Cuman mau ketemu gajah doang. Karena Pak, kita bisa melihat. Aduh, ada aja Silvi ini masa mau ketemu gajah doang. Tapi bener Pak, maksudnya gini, kalau misalkan kita cuma mau ngelihat gajah, itu di taman safari atau kebun binatang Itu lainnya itu dia, bisa kan. bener. Tapi ketika kita bagaimana cara belajar untuk merawat gajah dan lain-lain, itu cuma ada di WK Ambas Pak. Oh gitu, diajarin di sana. Diajarin gimana cara merawat gajah kalau gajah sakit, buat vitamin gajah. Sampai saya mandiin gajah, saya ikutan Pak. Gimana mandiin gajah? Itu kan gajah besar Pak, bener-bener mandi. Bersihin telinganya, kukunya gitu. Main handphone kuping aja deh. Tapi bener Pak, dan memang ternyata gajah itu sangat pintar. Saya melihat sendiri kayak misalkan gimana caranya gajah itu. Itu udah jinak gajahnya. Iya, jadi kalau yang di Taman Nasional Waikambas itu udah jinak, tapi kalau misalkan masih ada gajah-gajah liar di luar Taman Nasional Waikambas gitu. Dan itu sebenarnya. Jadi Anda ke Lampung khusus untuk belajar ngerawat gajah? Iya, tapi ada program yang lain Ada ya yang Pak, lain, yang oke. lain kayak misalkan Tapi yang paling berkesan gajah itu ya? iya, karena itu Mantap ikonnya. nih. Tuh di mana lagi Pak kalau misalkan bukan di Waikambas kan? betul. Dan kesempatannya. Dan memang program Iya. harus cari yang berkesan. Kalau nggak berkesan nggak enak. Nah itu Pak, saya Iya. mikir kapan lagi gitu saya bisa saya pulang kampung. Nggak, gue masih ngebayangin lu mandiin gajah, lu kecil. Ih tapi saya seneng Pak. Nanti saya ada videonya. Nanti kalau bisa ditayangin tuh sedikit gitu. cuplikannya. Kamu basah semua dong. Basah sih, cuman ya nggak apa-apa mandi kan bareng gajah Pak. Idi. Kapan lagi kan gitu. Enak banget gajahnya. Iya. Jadi setiap gajah. Aduh, wah kacau nih. Gara-gara gajah kacau gue. Gajahnya sambil tiduran, Hancur sambil bilang, duduk. Iya mandi itu sambil mereka Iya. tidur, sambil mereka duduk. Gitu. Lu kasih makan juga? Kasih makan dong kalau itu kasih makan. Udah jinak emang gajahnya. Sejinak Itu anak gajah kali. Enggak Pak, nanti saya tunjukin deh video dan fotonya. Dan bener-bener saya duduk di sampingnya, saya mandiin tuh telinganya dibersihin. Lu nggak takut? Awalnya takut, tapi Lu kalau udah kayak dulu laki perempuan nih gitu. nah itu, tapi dapetnya saya laki Pak. Lu gajah laki, Justru itu saya dapetnya gajah laki. bisa ribet bos kalau gajah laki. Enggak, mereka nggak ribet malah Pak. Oh, gitu? Lucu banget Pak. Wah lucu banget. Nurut lagi, sayang lagi. Weh, boleh juga. Dia gajah tahu kali ya. Tahu. Oh, ini cantik nih pasti gitu ya. Dia berasa juga dia nggak bisa ngomong aja ya kan. Iya, betul. Oke, nih sekarang ke Mas Vicky nih. Ya, Pak. Mas, saya dengar kamu di Riau ya? Di Kepulauan Kepulauan Riau. Riau. Ya. Apa bedanya sama Riau? Kalau Riau itu yang di daratan Sumatera Pak ya. Kalau Kepulauan Riau itu yang Batam itu Pak. Batam di Natuna itu masuk Kepulauan Riau. Kalau saya dapatnya kemarin program di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepulauan Anambas. Anambas dengan program yang sama. Kalau di Ini tanggung jawab sosial dan lingkungan. Iya, sama Sama Pak. kan? Cuman beda visinya aja sih Pak. Kalau kita yang di Anambas fokusnya ke peningkatan perekonomian nelayan sama peningkatan kualitas pendidikan anak-anak nelayan. Oh gitu. Nah, lu ngapain aja di sana? Kalau di sana kita ini sih Pak untuk yang nelayan kita pertama ngasih literasi ya tentang kehidupan nelayan di sana kayak gimana gitu. Kita bikin diskusi bareng dengan nelayan-nelayan. Kemudian kita juga ngasih bantuan ini Pak mesin es. Jadi kalau di Anambas itu kan jauh Pak ya di tengah laut Cina Selatan. Jadi salah satu Oh itu jauh tempatnya? Jauh Pak. Kalau dari Batam itu naik kapal kurang lebih 9 sampai 11 jam paling cepat. Hah? Ya Pak, naik kapal dari Batam. 11 jam? 11 jam naik kapal. Tapi kita kemarin naiknya pesawat Pak. Karena nggak ada waktu ya, jadi naik pesawat. Cuman pesawat pun Lu dikerjain tuh. kalau naik pesawat 1 minggu cuma ada 2 sampai 3 kali penerbangan aja sih Pak. Oh gitu. Ya. Naik pesawat juga bisa? Naik pesawat bisa. Langsung ke sana? Langsung. Naiknya juga nggak langsung ke tempat kita Pak ya, langsung ada satu pulau. Itu naik kapal speedboat gitu? Kapal feri. Oh kapal feri. Pak. Ya. Naik itu 11 jam? Kalau naik kapal 11 jam. Buset. Jauh Amir. Letaknya tuh di bawah Vietnam gitu Pak. Wah, Ya di sekitar situ lah. Bisa dilihat di peta lah Pak. deket Vietnam. Ya dekat Vietnam. Vietnam sama Malaysia. Kamu nggak khawatir tuh? Seru ya Pak ya. Hah? Lebih ke seneng aja sih Pak kalau. Nggak, kalau berapa gitu. orang ke sana? Kalau dari yang Anambas timnya ada 10 orang Pak.
10 orang relawan dari 10 BUMN yang berbeda. Dari 10 BUMN Dari 10 yang berbeda, totalnya ada 10 relawan. 10 orang. Itu ke sana ke Anambas. Anambas Ya. itu. Apa di sana panas dingin? Panas Pak ya, tropis soalnya. Wah, apanya panas? Ya, panas. Tidur di mana? Kalau kita yang di Anambas tidurnya di rumah penduduk Pak. Gitu. Ya, di Nggak rumah apa-apa. penduduk. Gak apa-apa Pak, aman. Enggak, saya welcome mereka gitu. Welcome. Orang-orang di Anambas sangat santun, baik, ramah Pak. Sama kayak orang Melayu ya soalnya di sana kan ya. Oh gitu. Bahasanya Indonesia. Bahasanya Melayu. Oh Melayu. Melayu kayak Upin Ipin gitu Pak. Hah? Kayak Upin Ipin. Upin Ipin Kayak Pak. Upin Ipin gitu? Ya. Bisa niruin nggak? Betul. Ya kayak gitu Pak. Enggak, gue pengen tahu. Gue lupa Upin Ipin. Ya, Coba dah, Upin Ipin. Mas lo tiruin deh. Orang sana waktu lu datang dia ngomongnya apa kabar gini-gini. Gitu. Kalau kita datang sih mereka ngomongnya menyesuaikan Pak ya, mereka pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau mereka sama penduduk sih bilangnya bahasa Melayu ya. Oh. Ini bagus bahasanya ya. Bagus, Asik bagus. kedengarannya. Asik. Bisa nyontoin nggak? Tak apalah Pak Cik. Ya kayak gitu lah Pak. Ya misalnya, ayo makan dulu gitu gimana? Ayo makanlah budak-budak. Kayak gitu Pak. Budak. Kalau budak itu anak-anak. Pak. Anak-anak. Nah, anak-anak. Budak-budak sana. Budak-budak. Buset deh. Budak bukannya kuli, enggak? Kalau di Melayu budak itu artinya anak Pak. Oh, beda lagi Ya, nih. gitu. Wah, tapi seru ya. Seru Pak. Berapa hari sana? Kalau di Anambas saya 4 hari Pak ya. Cuman lama di perjalanannya Pak kalau di Anambas. Iya, 11 jam Iya, tadi Kak. iya. Baliknya 11 jam lagi. Saya hari pertama itu berangkat dari Jakarta subuh Pak jam 3:30. Nyampe di pulau acaranya itu di Pulau Palmatak itu jam 10 malam. Baru nyampe Buset. di sana. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi kegiatan kamu di sana selama 4 hari itu ya? Mempelajari kehidupan nelayan kira-kira Ya, gitu ya? kira-kira seperti itu Pak. Pendidikannya, Ya. kehidupan Kalau saya. yang Anambas kita acaranya di 3 pulau Pak ya. Jadi masing-masing pulau ada acaranya sendiri gitu. Oh gitu. Ya gitu. Apa yang Anda ambil dari keberadaan Anda di pulau itu? Kalau saya ngeliat di sana Pak ya, Anambas itu sumber daya alamnya sangat melimpah Pak. Ikannya di sana tuh ada satu ikan Pak, namanya ikan Napoleon. Harganya itu 150 sampai $500 per kilogram. Hah? Sekitar 1,5 juta sampai 5 juta, tergantung ukuran Pak. Gede. Gede. Cuman Itu dimakan atau dipelihara? dimakan. Biasanya Lu diekspor. makan Napoleon? Ikan Napoleon namanya Pak. Biasa diekspor ke Hong Kong, Singapura, Cina gitu Pak. Dan banyak ikan-ikan lain juga yang komoditas ekspornya tuh tinggi sebenarnya. Cuman karena jaraknya tuh jauh itu Pak. Jadi nilai jualnya tuh rendah Pak. Nah, salah satu yang kita lakukan di sana yaitu kita ngasih bantuan mesin es supaya untuk meningkatkan nilai jual dari sumber daya alam Untuk laut ikan-ikan itu? Ya, gitu Pak. Oh gitu. Nah mereka tuh ekspor ke luar gitu legal nggak? Legal Pak. Artinya prosedur pemerintah gitu? Ya, prosedur pemerintah. Kadang kapal dari luar negeri langsung datang ke situ buat langsung ngambil ikannya di situ. Itu resmi ya? Resmi Pak. Sepengetahuan pemerintah gitu? Ya, sepengetahuan Pemerintah setempat gitu? Kabupaten Anambas. Oh jadi kapal asing mampir sana? Mampir ke sana. Dari mana kebanyakan? Kalau yang saya tahu dari banyakan Pak ya dari Hong Kong, Singapura, sama Cina. Oh gitu? Karena ikan Napoleon tuh katanya ya Pak, kalau kata orang Cina itu bawa hoki. Jadi cukup diminati lah kalau di negara. Anda tanya nggak? Kok namanya Napoleon gitu? Enggak, kalau namanya sih emang nama Napoleon gitu aja sih Pak ya. Kurang tahu juga ya dari Kok mana. kan sampai dinamain tuh ikan Napoleon gitu? Karena dari luar negeri Pak ya namanya Napoleon gitu. Lu pernah lihat? Ikannya tuh kayak lohan gitu Pak. Sininya tuh kayak ada muncung gitu. Ini ganas nggak? Ganas. Oh ya? Kita juga di sana kan ada salah satu kegiatannya itu kita sebagai nelayan Pak. Kita ngasih makan ikan Napoleon di keramban nelayan di tengah laut. Waktu kita ngasih makan ganas sih kayak ikan apa? Piranha kayak gitu. Oh jadi kalau lu kecemplung lu dimakan juga dong? Iya kayaknya Pak. Jadi ini Ganas, Pak. Lu jangan main kesana lo. Itu tuh ikan demen orang-orang kayak lu gini nih. Oh gitu. Ya gitu. Jadi Pak. kayak turunin jari sedikit itu pasti. Ya, jadi kita ngasih makan ikan mati gitu Pak ya. Langsung rebutan gitu Pak, kayak ikan piranha gitu kalau yang di TV-TV gitu ya. Jadi orang juga digigit sama dia.
Ya mungkin Pak ya, mungkin digigit ya. Gitu. Lu nggak nyoba Cuman sih ya? giginya karena tajam sih Pak, kayak piranha gitu. Itu buat dimakan ya Buat dibeli. dimakan. Salah satu yang bikin ikannya mahal tuh Pak karena untuk bisa gede itu lama Pak. Butuh waktu sekitar 4 sampai 7 tahun. Itu juga salah satu yang bikin mahal ikan Napoleon. Oh gitu. Ya. Wah. Jadi itu salah satu pengalaman yang luar biasa. Ya, pengalaman luar biasa lah Pak. Bisa tahu kegiatan di sana. Jadi itu Indonesia ujung ya. Indonesia ujung. Anambas itu masuk bagian 3T Pak ya. Terluar, terbelakang sama Hah? apa ya satunya Lu tuh nanya ya. sama gua, nggak ngerti. Di sana. Tuh. Jualin dari mana dulu? Ya pokoknya dia ada di wilayah terluar Indonesia gitu Pak ya. Makanya saya tertarik sih saya milih Anambas salah satunya juga karena penasaran sih gimana sih kondisi Indonesia di pulau terluar tuh kayak gimana gitu. Dan emang salah satunya ya Itu Anda ke sana sesuai dengan Anda pilih sendiri atau ya sesuai arahan yang dari Pak Yayat direktur kami Pak. Jadi untuk yang pertama Biadui, yang kedua Kedua bebas bebas. kita mau pilih. Anda apa. oke aja gitu, siap Ya, gitu ya? Siap gitu aja sih Pak. Tapi Anda nggak, waktu itu nggak ada bayangan 11 jam ke sana ya? Iya nggak ada bayangan. Waduh, lemes juga dong. Ya lumayan Pak. Mabuk laut nggak? Enggak, kalau saya nggak mau. Cuman waktu di pulau yang pertama kita nyampe itu naik pesawat, itu hujan deras sih Pak. Jadi kita buat jalan ke kapal itu juga lewat dermaga itu hujan deras. Oh gitu. Hujan angin lah di situ. Naik apa ke sana? Kalau kita dari Jakarta ke Batam naik pesawat Pak, kurang lebih 2 jam. Habis itu dari Batam ke pulau, ada namanya Pulau Jemaja Pak. Itu bandara yang ada di Anambas. Itu kurang lebih 1 jaman naik pesawat ATR, pesawat kecil. Habis itu dari pulau itu kita dari bandara naik mobil Pak ke pelabuhan kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam lah. Habis itu naik kapal sekitar 2 jam sampai 3 jam ke pulau ibu kotanya Pak, ibu kota Kepulauan Anambas. Namanya Pulau Tarempa. Kalau Bapak tahu mie Tarempa Pak, lah itu dari situ. Hah? Mie Tarempa. Apa Pernah dengar itu? nggak Pak? Mie Tarempa. Mie pakai ikan tongkol. Waduh. Nah itu asalnya dari sana Pak, dari Pulau Tarempa. Itu Anda makan itu? Ya makan, di sana dikasih makan itu juga. Enak? Enak Pak. Aduh, Pedas tapi. rakus lo. Habis itu dari Pulau Tarempa lanjut lagi perjalanan Pak, naik kapal kecil getek gitu Pak ya. Kurang lebih sekitar 1 jam lah ke Pulau Palmatak namanya. Oh gitu. Jadi Anda 4 hari di sana. Ya 4 hari di sana. Dari sana kemana lagi? Hari Kan pertama 6 kota tuh. oh enggak Pak. Enggak, kita satu kota. Satu Ya, kota, satu kota. Kirain lu ke 6 kota berdua nggak? Belum, enggak. Satu kota. Sesuai dapat pilihannya di mana. Sesuai dengan pilihan. Pilihan. Oke, paham deh gue. Nah, balik ke balik ke Si gajah. Si gajah. si Wong Palembang nih, Silvi. Ya. eh dengan ikut programnya BUMN nih, itu dari pihak perusahaan tempat Anda bekerja, Krakatau Global Trading tuh, itu memberikan apresiasi nggak? Banget sih, Pak. Enggak, gue nanya, memberikan apresiasi jangan banget Iya, aja. maksudnya sangat-sangat memberi apresiasi sih. Maksudnya dari kita sebelum kita berangkat sampai kita setelah berangkat, bahkan bukan dari KGT aja, tapi dari KS juga sangat mendukung kami. Gitu. Apresiatif ya? Apresiatif banget. Gitu. Apa yang diharapkan dari manajemen KGT maupun dari KS kepada Anda berdua khususnya dengan ikut program ini? Kalau yang diharapkan yang jelas yang pertama, jadi kita membawa nama perusahaan juga kan Pak. Maksudnya Oke. biar dikenal juga dengan teman-teman perusahaan lain. Selain itu dengan kita kalau di tempat saya itu kan ada 12 BUMN. Ditambah 3 penanggung jawabnya. Gitu kan. Di sana juga kita nggak hanya melakukan program itu tapi bisa berkenalan dan bersosialisasi kayak misalkan di KGT itu apa sih usahanya gitu. Kalau misalkan di Kimia Farma apa. Nah, dari Siapa situ yang nanti nanya tuh? kita Pak, saya kenalan gitu. Terus Oh, saling dia nanya kerja di mana gitu, Iya, lu jelasin kenalan. dong. KGT itu anaknya subholdingnya dari Krakatau Steel gitu. Kalau apa bidang usahanya gitu? ya gitu kita di trading, kalau di Krakatau Steel bidang usahanya. Seandainya lu bohong jadi nggak ngerti ya. tapi dari situ Pak kita bisa
ada kerjasama loh Pak. Maksudnya Oh ya pasti. nah, Lu dari kan situ. jadi PR itu sebenarnya. Yes, Ya, betul. ujung tombaknya perusahaan sebetulnya tuh secara nggak sadar. Betul. Ya kan kira-kira gitu kan. Jadi lu jualan juga lah. Betul. Iya kan Mas? Ya betul Pak. Nah, gitu dong. Tapi seru. Seru, Pak. Seru banget. Seru. Seru Nah, banget. ini kan seru. Serunya di mana coba? Serunya tuh di mana? Seru. Sebagai orang milenial nih, sebagai warga milenial, yang namanya seru kan beda sama gue orang tua. Yang namanya seru. Ya. Lu serunya milenial nih. Jadi milenial kan kalau seru banyak nih pilihannya. Tapi lu tinggal di Waikambas. Waikambas ngurusin gajah seru. Seru. Ini orang-orang muda mesti denger nih, gini hari masih ada orang-orang muda Indonesia yang mau datang ke daerah, mandiin gajah, ya kan, kenalan sama ikan Napoleon, kayak gitu-gitu. Itu jarang loh anak-anak muda sekarang mau begitu. Ya kan, nah yang gue mau tahu keseruannya tuh apa coba? Keseruannya tuh kalau dari aku pribadi nih Pak, satu yang jelas saya dapat teman-teman lagi ya dari berbagai BUMN, bisa kenalan dan lain-lain. Terus saya bisa ikut terjun langsung tuh kayak program-programnya Kementerian BUMN, apalagi dapat pengalaman tadi ya, seru betul. banget itu. Itu nggak terbayar sih maksud menurut saya gitu ya. Kayak misalkan kita bisa aja sendiri pergi ke Waikambas gitu, tapi nggak banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kayak misalkan Pak, saya di Waikambas itu nggak hanya merawat gajah aja, tapi kita ada program yang lain gitu. Kayak misalkan penanaman pohon untuk makanan gajahnya, apanya gitu. Terus Gitu. ada budidaya lebah madu. Nah, kayak Lebah gitu. madu? Lebah madu. Jadi benar-benar di sana Jadi tuh selama 4 hari tuh, iya, selama 4 hari itu kita banyak programnya Pak. tinggalnya di mana? Kalau kita di situ ada cottage gitu. Oh bukan di Cottage. rumah penduduk? Bukan. Jadi cottage itu memang disediakan nantinya ke depannya. Jadi kalau misalkan ada wisatawan yang mau datang ke Waikambas itu bisa Udah ada. membantu perekonomian di ada di keluarga fasilitasi situ. lah. Ya gitu. Itu Pemda punya? Iya sih dari sana juga. Tapi ada juga kerjasama dengan penduduk yang punya rumah-rumah di situ gitu. Oh, Nanti gitu. dibikin kayak homestay gitu. Itu salah satu Jadi program menggerakkan kita juga. ekonomi juga dong ya? Ya betul. Dan ternyata di Waikambas itu Pak, itu nggak hanya ada gajah Pak, tapi ada badak, ada harimau. Nah itu badak tuh. Iya. Di sini banyak muka badak tuh. Kayak muda, muka badak. Iya ternyata tuh banyak Pak. Cuman kemarin karena mungkin waktunya masih 4 hari, jadi saya belum ketemu tuh Pak sama badak, sama harimau. Mungkin next siapa tahu kan? Oh nggak sempet ketemu nih? Belum sempat ketemu Dia Pak. nggak nyariin lo ya? Belum Pak, karena Nggak tuh kalau badak nggak nyariin lo? pengennya sih Pak gitu ya. Kalau tahu mungkin nyari gitu kan Pak. Ini yang nyariin cuman gajah doang gitu kan. Gila. Lu ke Lampung cuma mau kenal sama binatang doang nih? Iya. Pengen banget. Wah luar biasa lu. Nggak mau kenalan sama cowok sana gitu? Aduh nggak kepikiran Pak, yang pikiran saya Yang pada penting saat itu badak nih ya. gajah, iya gajah gitu. Karena kapan lagi? Kalau nggak badak macan ya kan? Ya, betul, Aduh, gitu. luar biasa. Jadi yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan, ini lo lebih fokus kepada perkenalan lo atau kehidupan lo dengan binatang ya? Kalau yang kemarin nggak juga Pak. Nggak juga? Jadi memang kita ada ke sosialnya juga. Jadi gimana caranya? Nah gini Pak, dulu itu gajah itu kan ada di Metro Pak. Jadi ada ceritanya tuh sebelum dia di Waikambas. Nah ini dipindahkan dari Metro, gajah-gajah ini dipindahkan ke Waikambas. Yeah. Nah di situ kan juga ada rumah-rumah penduduk Pak. Nah ini tuh masih banyak. Loh, yang saya tahu dulunya perusak mereka tuh, ngerusak lah. Nah ini Pak, kalau dicerita di luar itu kan dikiranya gajah itu merusak. Tapi ternyata ketika saya ke sana itu memang sebenarnya itu rumah gajah Pak, yang memang ada penduduk juga yang tinggal di sana gitu. Nah, Rumah gajah. Iya memang rumahnya gajah di situ Habitat Pak. gajah gitu, Habitatnya gajah di Oh situ. habitatnya, gue pikir dibikinin rumah sama penduduk rumah gajah. Tapi luas Pak kandangnya, luas banget Pak. Tapi kandangnya emang ada? Nggak ada Pak, Nggak kandangnya ada. tuh kayak peternakan gitu loh Pak. Cuman gajah-gajahnya disebar gitu. Dipagerin lah gitu? Enggak? Enggak Pak. Jadi benar-benar Lagian jadi pagar juga susah ya, gajah. betul. Jadi Ya kan? kayak misalkan mereka tuh ada waktu-waktunya Pak. Misalkan pagi bangun terus mereka pergi ke sekolah. Jadi sekolah itu bukan sekolah yang gimana ya Pak? Maksudnya kayak mereka tuh tahu waktu-waktunya, terus mandi gitu. Nanti sore siangnya makan, terus habis itu mereka balik lagi
mandi lagi, Kamu mau tahu tidur. nggak? Gitu. Itu ilmu yang nggak didapat di sekolah loh. Iya betul. Iya kan? Ya betul. Saya juga baru tahu nih Pak. Iya kan? Kalau Iya. gajah sekolah Pak ya. Ya Bener. sekolahnya tuh tapi bukan yang kayak sekolah untuk main bola apa. Nah itu sekarang itu Waikambas itu tidak mau lagi dengan image-nya yang dikira seperti itu gitu. Jadi Tapi ada agak zaman bola tuh ada kan? pada saat waktu dulu itu ada Pak memang. Jadi orang-orang ke sana untuk melihat tuh gajah main bola, gajah ditunggangi. Nah sekarang kita mau ngerubah nih pola pikir masyarakat. Ayo dong kalau misalkan mau ke Waikambas itu bukan untuk melakukan itu gitu loh. Tapi dengan cara mereka tuh nanti akan misalkan datang ke sana. Ayo gimana caranya merawat gajah, gimana cara bikin suplemen gajah gitu. Gimana caranya membuat gajah itu sehat kayak gitu. Berhidup berdampingan dengan Jadi gajah. ujung-ujungnya gitu. kepada Edukasi. Ya selain edukasi ya kepada gerakan ekonomi daerah Iya. juga kan. Dan di sana juga kemarin kalau saya itu kita bekerja sama dengan warga sekitar juga Terkait Pak. pariwisata juga kan ya? Ya, jadi kayak misalkan ada tentang homestay. Jadi nanti bagaimana Oh, cara ada mereka program homestay. Terus habis itu mereka jual-jualan souvenirnya. Ada orang asing nggak? Ada Pak, ada bulenya biasanya. Nah mereka tuh biasanya kalau bule datang ke situ ada yang untuk emang wisata, ada juga yang untuk penelitian. Gajah? Gajah. Oh gitu. Dan gak hanya gajah Pak, mereka juga ada neliti tentang badak, ada tentang harimau, ada Pak. Tapi kamu belum sempat ketemu badak ya? Belum Pak, nanti Pak, insya Allah doain. Macan gitu belum ya? Macan belum Pak, makanya doain aja maksudnya. Siapa tahu ada Doain program. macan, gue mending doain lu udah gigit lo macan lo. Jangan Pak, maksudnya ada program apa Ya kan, ada macan siapa tahu. atuh lah, ketemu macan. Di kebun binatang, di kebun binatang. Ah, sekarang balik ke Vicky lagi, Vick. Ya Pak. Tapi sebelumnya minum dulu deh supaya kita ini suara Wah pada- iya nih, minum dulu makasih nih. loh nih. Oke, ini soal panas nih. Panas nih. Aduh. Sekarang balik ke Mas Bro nih, Ya Pak. Pak Vicky. Vicky. Ini yang kasih nama Vicky siapa? Ayah Pak. Vicky bukan nama perempuan ya? Bukan. Nggak tahu Pak ya. Emang ada ya Pak perempuan nama Vicky ya? Ada, Vicky Nawati. Bisa aja Pak Ari ah. Enggak bercanda. Ya, Pak. Vick, Ya Pak. Anda kan 4 hari di sana. Ya. Di apa namanya, pulau apa tadi? Kepulauan Anambas. Kepulauan Anambas. Udaranya panas. Udaranya panas. Anda tidur di rumah penduduk. Ya. Ada keluhan nggak di situ? Misalnya nyamuk atau gatel-gatel atau apa? Airnya nggak cocok atau apa? Kalau alam gitu Pak ya, kayaknya nggak ada Pak ya, karena di situ bagus sih Pak. Saya keluar pintu kamar aja udah langsung laut Pak. Jadi keluar kamar abis acara langsung nyebur ke belakang rumah. Kayak gitu Pak, seru. Oh gitu. Nggak ada yang datang. Ikan-ikan ada sih Pak, banyak di situ datang. Nggak, maksudnya nyamperin kamu gitu nggak ada. Nggak ada Pak, siapa Pak yang nyamperin? Nggak tahu hantu laut apa apa. Sore Pak, masih sore. Oh sore. Ya, masih sore. Cuman satu juga ya Pak ya, setelah saya pulang dari Anambas tuh saya juga ngerasa bersyukur sih sebab bisa ke sana. Karena salah satunya di Anambas itu sinyal susah Pak. Hah? Sinyal HP itu Handphone susah sekali. Satu desa sama satu desa yang lain tuh kadang ada, kadang nggak ada. Kadang pagi ada, ntar 1 jam kemudian hilang gitu. Padahal itu masih wilayah Indonesia ya. Masih wilayah Indonesia. Nah kamu mesti bikin catatan, ya kan? Laporin sama kementerian. Nah, kebetulan Pak, kita waktu ke sana saya satu tim itu ada satu dari Telkom juga Pak. Nah, itu Wah. jadi fokusan mereka Kena juga. tuh batunya. Ya gitu. Jadi tahu kan, oh ternyata di pulau terluar juga sinyal ada, cuman ya nggak selalu ada gitu Pak. Listrik juga sama Pak. Di sana listriknya gantian Pak. Jadi habis desa ini nanti istirahat 3 jam, ganti desa yang satunya. Kayak gitu. Oh, berarti KDL belum ke sana ya? Iya, KDL belum ada di sana. Oh, kalau PLN sih gue nggak nanya deh. KDL ya kan? Ya, gitu, Pak. Iya dong. Krakatau Daya Listrik bos. Asik. Kalau PLN gue nggak nanya. Iya. Iya kan itu tanggung jawab PLN sebenarnya kan? Iya kan? Nah gitu. Itu lu catat nggak? Lu protes dong. Bukan protes lah, kasih informasi. Ini listrik nggak ada nih. Ya Pak. Nih handphone sinyal jelek nih, gitu kan. Apalagi? Kumpulin aja. Itu kan lu di sana juga sekaligus lu datang ke sana sekaligus sebagai koreksi. Jadi kan? kita datang tuh juga didampingi sama tim dari Kementerian BUMN Pak. Jadi waktu kita diskusi sama nelayan itu juga kita nyatet dan dari tim kementerian juga tahu semua sih Pak masalahnya di sana kayak apa gitu. Oh tahu juga. Ya, tahu juga. Nggak ngeluh makanya. Kalau nelayan sih kebanyakan
ngasih ini masukan kayak misal BBM Pak. Di sana tuh kan antar pulau jauh Pak ya. Nah BBM-nya tuh menurut mereka masih mahal gitu sih Pak. Karena aksesnya emang mahal. Kalau harganya sama Pak ya kayak di Jawa. Cuman karena jaraknya itu aksesnya beda ya kalau sama yang di sini kan, jadi mungkin terasa berat di mereka gitu sih Pak. Oh gitu ya. Ya. Apalagi di sana yang perlu mendapatkan perbaikan terus melalui kunjungan Anda. Asik. Hari kedua kita pindah pulau Pak ke pulau yang gede yang tadi Pulau Tarempa. Di situ kita fokusnya ke peningkatan pendidikan anak. Jadi kita di situ ngajar Pak, ngajar sama ngasih bantuan ini Pak, komputer ada sekitar kurang lebih 30 unit gitu. Jadi kalau biasanya mereka itu Pak kalau ujian nasional atau ujian online, mereka tuh harus pindah pulau Pak buat ikut ujian dan harus numpang ke sekolah-sekolah yang ada gitu. Dan itu jaraknya juga jauh sih, perjalanan kapal mungkin 1 sampai 3 jam gitu. Nah kita di sana ngasih bantuan itu Pak. Selain itu kita juga ngajar main-main juga sih Pak, ngasih wawasan ke mereka tentang kita ini di BUMN ngapain sih. Jadi masing-masing orang tuh ngenalin kerjaannya masing-masing. Ngerti Pak? Di sana ngerti. penduduk di sana nelayan-nelayan tuh ngerti nggak? Ada satu institusi yang namanya BUMN gitu loh. Ya tahu Pak. Cuman kita Karena ada BUMD ya. ya di sana ada BUMD. Ada BUMD kan? Ya ada BUMD. Cuman mereka kan taunya paling BUMN Pertamina, Bank Mandiri kayak gitu Pak. Nah kita di sana tugasnya juga ngenalin deh apa sih sosialisasi juga ya, sosialisasi ya. Apa sih gitu. Jadi sosial dan lingkungan di sini udah mencakup segala hal itu ya. Ya betul Pak. Terus komunikasi dengan orang sana gampang. Gampang Pak, gampang. Mereka juga paham kok Pak bahasa Indonesia. Nggak, Karena masih maksudnya Indonesia ya. Apa mereka nggak tertutup? Oh enggak, mereka ramah Pak, terbuka orangnya. Kita sore habis kita main apa namanya? Kita kan di sana juga ada kegiatan lomba 17 Agustus Pak sama anak-anak sekolah, anak-anak kampung itu. Habis acara ditawarin durian Pak. 2 bakul. Apaan? Dikasih sama nelayan. Durian. Wah, Durian, untung Pak. gue nggak datang. Kalau nggak pingsan gue. Oh gitu Pak. Gue nggak doyan durian. Baik Pak, mereka di sana baik-baik banget orangnya. Oh gitu. Terus makanan minuman cocok ya? Makanan cocok sih Pak. Apa mereka ini juga pedas gitu ya? Ya pedas. Terkenal pedas ya, sama kayak Sumatera gitu Pak ya, kayak Padang gitu terkenal pedas. Oh kayak gitu juga? Ya kayak gitu. Model-modelnya? Ya. Nah sekarang Anda berdua nih, dengan 4 hari Anda mendapatkan satu kesempatan yang mungkin nggak semua anak muda dapat kesempatan itu kan seleksi kan, ya kan? Saya bilang sih keberuntungan juga ya. Boleh juga nih kementerian punya program ini. Emang nih sosial lingkungan nih sekarang paling sensitif lah di Indonesia itu kan. Apalagi daerah terpencil gitu kan, terpencil gitu kan. Ya. Itu juga luar biasa tuh Anda bisa milih ke situ. Pertanyaannya adalah gini untuk Anda berdua. Apa yang diserap selama 4 hari Anda berkunjung yang dijadikan satu pegangan bahwa Indonesia ke depan harus ada perbaikan antara lain A, B, C, D. Misalnya Anda soal binatang atau ada soal yang lain juga, soal pariwisata misalnya. Anda juga begitu. Anda melihat begitu banyak kelemahan kan, listrik belum ada gini. Itu di Anda berdua ada nggak catatan-catatan di mana Anda punya ambisi atau punya pemikiran ini mesti diperbaiki daerah nih? Ada nggak itu? Ada sih Pak. Kalau misalkan dari saya dulu ya. Kemarin waktu saya 4 hari di sana, itu memang yang terlihat selama saya program itu adalah yang pertama yang jelas ya Pak ya, perekonomian untuk warga sekitar di sana gitu. Dan di sini kan ada yang namanya kita Perekonomiannya kenapa? kan kalau di sana tuh masih banyak yang karena di sana tuh bukan apa ya kayak kabupaten gitu loh Pak, kabupaten jadi agak sedikit masuk lagi terpencil gitu. Nah jadi kayak misalkan benar yang kayak Mas Vicky bilang itu kayak internet itu masih kurang di sana gitu. Terus habis itu kalau misalkan listrik sih alhamdulillah kalau di Waikambas tuh aman ya Pak ya. Udah masuk ya? Cuman kalau misalkan di area Waikambas memang kemarin itu kita mau bikin program untuk Waikambas kayak pariwisatanya di sana itu memang butuh internet itu sangat-sangat kurang dan pendidikan anak-anak di sananya juga masih butuh bantuan lagi karena kayak kemarin kita juga Kenapa sekolahan nggak ada? Ada Pak sekolah, tapi benar kata Mas Vicky. Jadi kemarin juga kita dibantu sama
BUMN lainnya itu ada dari Telkom itu menyumbangkan komputer, terus ada program aplikasi Itu pijar program bantuan komputer tuh disumbangkan kepada siapa? ke MTS kalau kemarin ada madrasah di sana Pak. Bukan pribadi-pribadi ya, bukan? Oh bukan. Memang Banyak dari juga kalau pribadi kan susah iya, juga Pak. ya. Jadi mereka tuh di sana memang nggak ada komputer Pak. Ya benar kata Mas Vicky itu. Jadi memang sangat-sangat membutuhkan itu gitu. Laptop gitu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Komputer aja nggak ada, apalagi laptop gitu. Jadi Oh, kayak, gitu. jadi kayak misalkan kita juga menyumbangkan buku-buku untuk perpustakaannya, terus mengajar, ngasih tahu ini loh kita ada dari misalkan dari Telkom itu ada aplikasi pijar untuk guru, untuk muridnya. Boleh saya tahu nggak buku-buku yang dibagikan itu apa? Kayak- Mengenai apa umumnya? Kalau kemarin yang kita bagiin sih ada kayak buku-buku pelajaran, ada Sejarah. ada cerita-cerita dongeng anak-anak kayak gitu Pak. Karena kita ini bicara anak-anak ya? ya anak-anak. Oh, kirain buku-buku yang bersifat umum gitu loh, enggak? Iya bersifat umum juga ada Pak Ada? gitu, ada. Oh. Jadi mereka tuh memang ada namanya Rumah Akar Pelangi juga kemarin itu. Kita di sana membantu gitu ya Pak. Di anak-anak di sana yang suka pada baca, belajar untuk lingkungan sekitarnya. Nah itu. Di literasi itu ya? Ya. Jadi kalau misalkan boleh kita kasih masukan lagi gitu, kalau misalkan itu ya kayak memang butuh di sana itu butuh benar-benar kayak pendidikannya dari sisi pendidikan dari Padahal itu kan beda sama tempatnya Mas Vicky itu. iya Bukan itu kan Kabupaten Lampung itu kan bukan terujung kan? oh ujungnya Sumatera di bawah tapi sih Pak Iya kan maksudnya Dekat nggak sama si iya iya Kepulauan Riau yang masih nyebrang lagi itu kan 11 jam. betul Iya kan? cuman memang internet juga masih susah di sana gitu Oh gitu. betul Pak. Tapi mungkin karena kalau di Ada dekatan Kuala Lampungnya? iya kalau misalkan dari Waikambasnya ke ke kotanya memang sekitar ya di 15 menitan dulu. Terus nanti dari kotanya ke metro lagi ada lagi sekitar 30 sampai 45 menitan lagi. Oke, Mas Vicky, apa keuntungan yang paling luar biasa dengan Anda hadir di sana, di kepulauan itu? Yang Anda bisa bawa sebagai bekal melengkapi karir Anda? Apa hanya sekedar tahu Indonesia, oh masih ada yang kurang ini, atau ada nilai-nilai lain yang... Kalau nilai lain mungkin ini Pak ya, di sana karena tadi ya kita belajar hal baru juga di sana, banyak ketemu teman. Jadi selain tahu juga mungkin ini kali ya Pak. Kalau misalkan untuk yang tadi Pak Ari bilang untuk karir ke depannya dan lain-lain dari 9.845 kita bertiga bisa kepilih itu saja kan berarti sudah punya Itu nilai udah plus pasti. gitu kan Pak. Ini contoh gini, kayak saya belajar di luar, ya kan? Semuanya berbeda tuh, termasuk juga kehidupan sosialnya, terus lingkungannya beda banget tuh ya, sama Indonesia. Nah saya pulang tuh saya membawa beberapa catatan apa yang bisa dituangkan di Indonesia, apa yang tidak bisa dituangkan di Indonesia. Itu sampai sekarang saya, ini nggak bisa nih, ini cuma bisa di sana. Kalau Indonesia mau kayak begitu harus melewati proses melengkapi ini, kira-kira gitulah. Nah Anda berdua itu ada nggak catatan-catatan itu? Misalnya kayak di Lampung nih, Kabupaten Lampung, komputer nggak ada, ya kan? Daerah Waikambasnya ya Pak. Daerah Waikambas tuh, pulang mikir dong, itu daerah udah populer sebagai tempatnya gajah. Sebetulnya objek pariwisata kan? Betul. Tapi kok komputer belum masuk ya gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh kan ada kan terlintas tuh di benak Anda tuh. Ya kan? Kayak Mas Vicky kan juga sama kan. Faktor pendidikan ya kan. Pasti wawasan lah nyangkutnya. Ya kan? Penduduk setempatan wawasannya yang mesti ditambahkan. Itu kan ada proses dan perlu dukungan materi yang lain kan kayak buku-buku apa. Maksud saya itu masa nggak ada sih secara pribadi ada catatan untuk dituangkan kepada perjalanan karir Anda. Suatu saat saya kembali ke sana atau saya ketemu daerah seperti itu, saya udah tahu apa yang saya mau perbuat gitu, kira-kira gitu. Kalau Mas Vicky, oke.
Kalau misalkan saya untuk Belum banyak nunjuk, udah kayak ya kan takutnya ini Mas Vicky ngomong. Kalau misalkan dari saya untuk kue kambasnya sendiri, saya itu sudah mencatat ya itu tadi ya Pak. Kalau misalkan image-nya di masyarakat sekarang di tempat kue kambas itu kan tempat kita bisa menunggangi gajah, kita bisa ngelihat gajah main bola. Dan sekarang tuh kita sedang berjuang untuk gimana caranya masyarakat ini ayo mau ke Waikambas tapi dengan cara edukasi tadi Pak. Gimana lebih ke merawat gajah, terus misalkan menyayangi gajah itu seperti apa, tahu gajah itu sukanya apa, yang nggak disukain apa, kayak gitu. Nah ini agak sulit juga gitu loh Pak, karena untuk mereka datang saja itu kan agak sulit ya Pak ya gitu, karena tempatnya. naik pesawatnya ke Lampung ya? Iya, tapi kalau misalkan ke Lampung bisa naik kapal juga Pak. Sekarang juga udah lebih dekat karena Ya, ada dari kapal sini kan eksekutif. bisa kan naik kapalnya. Iya betul. Nah dari kota Lampung ke tempat Anda tuh kabupaten berapa jam? Sekarang kan ada tol juga tuh Pak, jadinya lebih deket sih sekitar 45 menitan. Oh deket dong. Deket. Deket ya. Lebih Oh ini deket kan 11 lagi. jam nih lewat laut lagi. Belum pakai tenggelam lagi ntar. Enggak lah Pak. Nggak bercanda. Ya kan. Ini sekarang Anda berdua nih. Anda kembali ke Cilegon nih berdua. Karir Anda di Cilegon gimana? Kalau saya di Surabaya Pak ya. Di Saya Surabaya, di Jakarta, sorry. Krakatau Steel Surabaya. Ya. Krakatau Global Trading Cilegon. Jakarta. Jakarta, Oh di Pak. Jakarta ya. Jakarta. Oh Cilegon belum ada ya, belum ada office ya. Dulu namanya KNR Pak, Krakatau National Resorts. Nah itu tahun 2000. Sekarang yang di Surabaya kan? Sekarang di Wisma Baja jadi Krakatau Global Trading. Oke. Nah itu apa? Ada keuntungan nggak bagi karir Anda di tempat Anda kerja? Ada benefit nggak dalam Anda berkarir di Krakatau Steel, dalam Anda berkarir di Krakatau Global Trading? Perjalanan Anda kemarin dengan BUMN itu selama 4 hari, ada manfaatnya bagi karir Anda? Ada nilai plusnya? Kalau mungkin secara pribadi Pak ya, menambah nilai-nilai positif ke diri saya sih, buat lebih aware dengan lingkungan, lebih apa namanya? Oh ya kita di Anambas juga ini Pak, Anambas itu kan bagus ya alamnya Pak ya, sumber daya alamnya juga bagus. Jadi saya dan teman-teman bikin gerakan di Instagram, di medsos untuk mengangkat nama Anambas Pak, karena jujur Anambas kayaknya belum banyak yang tahu ya Anambas itu apa, di mana. Aku aja gitu kan. baru tahu Nah, nih. itu, Pak. Aduh, gimana? Jadi kita bikin gerakan di Anambas Pak, pakai tagar Anambas keren. Tujuannya buat memperkenalkan Anambas tuh ke Indonesia, biar semua orang Indonesia tuh tahu lah. Ada namanya Kabupaten Anambas, Ini wilayah kayak Indonesia. gini-gini kan Anda mesti informasikan ke pemerintah sebetulnya bahwa ada lokasi ataupun tempat di Indonesia yang orang belum tahu gitu loh. Ya gitu Pak. Jadi kita perjalanan ke sana juga ada tugas buat bikin ini Pak ya, bikin apa namanya? Lebih kayak ya campaign campaigns atau gitu Pak. Iya, Ya, ya public campaign lah. Ya, Iya, public campaign gitu. setelah Setelah kegiatan. acara selesai gitu. Jadi Ya, apa yang wah, kita Selain lakukan di sana? memperkenalkan program kegiatannya, kita juga punya tugas khusus buat memperkenalkan Iya. tempatnya itu tadi Pak. Oke, tapi kalau saya kaitkan dengan perjalanan karir Anda sebagai karyawan di Krakatau Steel Surabaya Office, ada nilai plusnya nggak nih pengalaman Anda dengan BUMN nih? Ada Pak. Ada sih pasti. Ada. Apa contohnya? Kalau saya, karena saya di KGT juga di bagian SDM Pak. Oh gitu. Saya di bagian SDM. Jadi ketika saya di sana saya juga lebih HRD lo ya? Iya, HR GA. Human Resources ya? Ya, Human Research and General Affair. Jadi di sana juga kan saya lebih mengenal banyak orang nih Pak. Terus juga ada kayak dari yang tanggung jawab BUMN-nya itu kan ada 3 Pak. Kalau dari tempat saya ada Bukit Asam, Telkom dan PTPN. Di situ juga kayak petinggi-petingginya itu datang Pak, gitu loh. Untuk ikut dan lihat langsung kegiatannya seperti apa. Dan itu saya juga kayak berkenalan dan mengetahui bagaimana sih cara membuat program TJSL ini. Jadi intinya gini gitu. loh, ini sebagai penutup nih, intinya keberuntungan Anda bisa hadir di Lampung, bisa hadir di Anambas sebagai pilihan-pilihannya Kementerian BUMN, itu yang jelas satu, menambah wawasan Anda kan Betul. mengenai Indonesia pada umumnya,
Dan kepentingannya kalau dikaitkan dengan karir Anda semakin pede sebetulnya. Betul. Self confidence Anda, bahwa Anda punya kelebihan dibandingkan teman-teman Anda yang lain gitu kan. Yang sama umur nih, sama milenial gini. Ya kan lo jangan banyak ngomong, gue udah lihat Indonesia, gue udah lihat Lampung, ini sembarangan lo kayak gitu loh. Ya kan, kayak Anda juga gitu kan, enak aja lo nggak bisa, komputernya belum nyampe kok, kan. Lo bisa cerita tuh gitu. Dan gue yakin pasti banyak daerah lain yang begitu juga gitu. Ya kan? Listrik belum masuk nih, kayak gitu. Kira-kira gitu jadi melengkapi perjalanan hidup Anda sebenarnya. Ya, betul. Wawasan kan. Setuju nggak? Setuju. Ya kan? Susah loh. Melengkapi wawasan itu susah. Kita paling susah ngomong sama orang yang nggak ada wawasan. Mentok bos. Mentok. Minum lagi deh. Ya. Boleh. Biar enak sebelum kita ini. Ngopi dulu ngopi. Gofri. Standby. Jofri. Nih, terima kasih nih. Buat saya juga, Anda berdua informasi tuh. Saya juga nggak bener jadi orang Indonesia nih. Nggak tahu yang namanya Kabupaten Lampung. Taunya cuma gajah main bola. Ya kan? Nggak tahu tuh mandiin gajah, gue suruh mandiin gajah nggak tahu. Yang punya gajah gue tahu mandinya. Ya kan? Ikan Napoleon. Wah, gue baru tahu tuh. Terus belum ada listrik apa gitu. Buat gue juga, wah ini gue bisa kalau ketemu teman-teman yang di kementerian terkait, gue bisa ngomong, jangan cerita deh program lo nggak nyampe tuh ke sana, gitu kan. Kira-kira gitu. Mas, makasih ya. Oh ya, makasih juga Pak. Informasinya berguna nih buat soal panas, Siap. ya kan? Mbak siapa? Selfie Pak. Suka belaga lupa gue. Terima kasih. Bahasa Palembang mau terima kasih. Sama, terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun aja. Matur suwun. Matur nuwun dari mana lu gue? Ya demikian bincang-bincang kita dalam podcast Soal Panas persembahan KSP atau Krakatau Sarana Properti tetap dari Cilegon Banten bersama kedua narasumber yang masih milenial. Tentunya bagi Anda semua yang kaum milenial boleh juga nih aktivitas mereka jadi masukan dan ditiru untuk menambah wawasan Anda semua sebagai manusia-manusia Indonesia sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jofri, Asik. Everybody say, dengarkanlah. Pelan dikit. Gue sampai bahasa ini ya. Nah, untuk Anda semua yang mau mendapat merchandising Soal Panas, kaos, mug, ini gelas nih. Nah, itu jangan lupa ya kan, follow Instagram Soal Panas dan subscribe YouTube Sofa Panas. Ya kan, saya balik ke Jofri. Jof, terusin Jof musiknya. Asik. Soba panas, bikin gemas. Emang Soba gemas. panas, Panas terus. ganas. Tetap Soba ganas. panas, oh jangan cemas. Nah, gua nggak cemas nih. Soba panas.